Assalamualaikum semuanya. Kali ini Suara Nusantara akan membahas tentang sejarah Majapahit. Halo YouTube, selamat datang di channel Suara Nusantara, channel yang selalu memberikan informasi terupdate buat kalian semua. Jika channel ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng di pojok kiri layar kalian agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Kerajaan Majapahit adalah salah satu imperium terbesar yang pernah dimiliki Indonesia pada abad ke-13. Majapahit menjadi kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara. Menggema dengan sumpah palapanya yang melegenda, Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada berhasil menyatukan wilayah-wilayah di Nusantara dan menghantarkan Majapahit ke gerbang kejayaan. Tak kurang dari 98 kerajaan bernaung di bawah kekuasaan Majapahit, mulai dari kerajaan Nusantara hingga mancanegara. Mencapai kejayaan di era Hayam Wuruk dengan dukungan Mahapati Gajah Mada, kerajaan Majapahit mulai goyah sepeninggalnya sang raja. Kejayaan Majapahit berangsur redup setelah mengalami berbagai konflik di tengah keluarga kerajaan. Serangan kerajaan Islam Demak saat itu juga berhasil membuat Majapahit takluk, hingga akhirnya runtuh pada 1478 Masehi. Berikut uraian fakta menarik sejarah kerajaan Majapahit yang telah kami rangkum. Berdirinya Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya dengan gelar Kertajasa Jayawardhana tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Kata Majapahit sendiri berasal dari buah maja yang rasanya pahit, di mana buah tersebut banyak ditemukan di daerah hutan tempat kerajaan Majapahit berdiri. Awalnya Majapahit berpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Pada era Jaya Negara, ibu kota dipindahkan ke Trowulan. Lalu pada tahun 1456, ibu kota Majapahit kembali dipindahkan ke Kediri. Berikut ini adalah nama raja yang pernah memimpin kerajaan Majapahit. 1. Raden Wijaya dari tahun 1293 sampai 1309 Masehi. 2. Jaya Negara dari tahun 1309 sampai 1328 Masehi. 3. Tribuana Tunggal Dewi dari tahun 1328 sampai 1350 Masehi. 4. Hayam Wuruk dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. 5. Kusuma Wardani Wikrawamardana dari tahun 1389 sampai 1399 Masehi. 6. Suhita dari tahun 1399 sampai 1429 Masehi. 7. Pritumapel atau Kertawijaya dari tahun 1447 sampai 1451 Masehi. 8. Raja Sawardana dari tahun 1451 sampai 1453 Masehi. 9. Purwawisesa dari tahun 1456 sampai 1466 Masehi. 10. Kertabumi dari tahun 1466 sampai 1478 Masehi. Puncak kejayaan hingga keruntuhan kerajaan Majapahit mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang merupakan cicit Raden Wijaya. Hayam Wuruk diangkat menjadi raja pada usianya yang masih belia, yaitu 16 tahun. Meskipun usianya masih sangat muda, Hayam Wuruk adalah raja yang bijaksana dan tangguh. Bersama dengan Mahapati Gajah Mada, Hayam Wuruk berhasil menjadikan Majapahit kerajaan terbesar di eranya saat itu, menduduki hampir seluruh wilayah Nusantara, hingga memperluas kekuasaan ke Thailand, Singapura, dan Malaysia. Setelah Hayam Wuruk wafat, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran.
ditambah dengan semakin banyaknya kerajaan Islam yang menduduki tanah Jawa. Akan tetapi, banyak di antara sejarawan yang berpendapat bahwa kemunduran Majapahit memang sudah terlihat sejak Hayam Wuruk wafat di tahun 1389. Konflik keluarga kerajaan disinyalir menjadi penyebab lain runtuhnya kerajaan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Perang Paregreg yang memperebutkan kekuasaan pasca Hayam Wuruk wafat dan memperlemah Majapahit. Bergantian kekuasaan terus berlanjut, tetapi tidak ada raja secakap Hayam Wuruk dan Mahapati setangguh Gajah Mada yang mampu mempertahankan tahtanya. Hingga akhirnya kerajaan Majapahit kehilangan kedudukannya setelah kerajaan Demak menyerang di tahun 1478. Demak yang kala itu dipimpin oleh Patih Unus berhasil menduduki Majapahit dan mengambil alih pemerintahan. Begitulah sekilas cerita sejarah tentang kerajaan Majapahit yang pada saat itu menemui titik kejayaannya di seluruh Nusantara. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jika channel ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng di pojok kiri layar kalian agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini.